Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah ala jami'i ni'amihi minha liqauna ay hadzal liqa fi hadzal laila as-saidah al-mubarak fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Alhamdulillah Desantri malam ini bisa menyapa sahabat-sahabat Desantri lagi karena keterbatasan waktu, karena saya sendiri sedikit ada kegiatan, kemudian kameramen dan editornya ini juga schedule-nya cukup padat, tapi alhamdulillah malam ini bisa menjumpai sahabat-sahabat Desantri. Pastinya saya dan teman-teman kangen. Mungkin sahabat Desantri yang tidak kangen, ya mudah-mudahan kalian juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan sahabat-sahabat baru, yaitu anak-anak kelas 11 Putri ya, anak-anak kelas 11 SMK Putri. Tapi sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu biar mereka tahu siapa nama sampean dan dari mana asalnya. Saya mulai dari sebelah kiri aja. Ya, nama saya Dina Khalifatunisa dari Lamandau. Dina Khalifatunisa dari Lamandau. Terus kalau yang tengah? Iya, pakai mic bisa. Sementara mic-nya nih baru ada satu. Nama saya Ruswahyuni dari Kota Waringin Lama. Dari Kota Waringin Lama. Terus yang terakhir? Saya Maratu Soleha dari Kalimantan Barat. Maratu Soleha dari Kalimantan Barat. Oke, terima kasih. Karena kalian mungkin tentunya sibuk, capek beraktivitas. Kami pun habis ini harus kembali beraktivitas lagi. Mungkin langsung ke poin-poinnya aja. Malam ini murni kita podcast, karena malam ini saya yang akan bertanya, bukan saya yang akan ditanya. Jadi saya mendatangkan atau komunikasi dengan 3 orang, terus mereka alhamdulillah siap. Sebenarnya yang ingin ditanyakan ini sederhana aja, terkait tentang pesantren. Jadi kalian di sini sudah kelas 11, berarti sudah ada yang 5 tahun di sini. Kalau yang dari kelas 7 berarti 5 tahun, ada yang 2 tahun kalau itu masuknya kelas 10. Jadi saya penasaran, kenapa kok harus mondok di pesantren? Pertanyaan sesederhana itu, segampang itu. Jadi mungkin tiga-tiganya sama pertanyaannya seperti itu. Tapi bagusnya mungkin saya mulai dari sebelah kiri dulu. Simple sih Ustadz alasannya, cukup 2 alasan yang membuat saya sendiri ini ingin mondok. Coba suaranya dikeraskan, karena ada di sebelah ada orang mengaji juga. Iya, nggak apa-apa ditaruh di, tapi yang agak keras. Ya. Nggak dipegang aja. Oh ya, Ustadz. Ki boleh dipegang, boleh. Alasan pertama ini, belajar agama pastinya kan jelas nggak bisa disamakan dengan belajar MTK ataupun fisika Ustadz. Oke. Karena belajar agama ini bukan sekedar ilmu pengetahuan atau informasi-informasi yang bisa kita dapat jika kita mencarinya secara instan ataupun otodidak. Oke, good. Belajar agama ini membutuhkan niat yang kuat, budi pekerti yang luhur, serta waktu yang tidak sebentar. Maka dari itu, untuk saat ini mondok itu menjadi sarana menuntut ilmu terbaik gitu, sebagai bentuk persiapan kita menuju masa depan yang pastinya akan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa kita jawab jika kita ini paham agama. Itu Ustadz. Oke, tapi berarti menurut sampean pendidikan atau mondok di pesantren atau pendidikan sistem di pesantren itu terbaik untuk saat ini? Apakah nanti itu orang menganggapnya itu klaim aja, justifikasi saja sih dari orang yang mondok di pesantren? Kalau orang yang tidak di pesantren bilang seperti itu gimana? Itu murni justifikasi dari saya sendiri Ustadz. Karena saya ini yakin, percaya sampai ke tingkat iman. Lagi pula untuk saat ini saya sendiri sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Walaupun di bidang eksakta pondok pesantren ini bukan lembaga pendidikan terbaik, namun juga di bidang agama pondok pesantren ini tetap yang terbaik, menjadi satu-satunya pola pendidikan yang berhasil melahirkan ulama-ulama hebat di sepanjang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Menurut saya gitu Ustadz. Oke, good, keren, poin-poinnya keren. Nanti kita disimpulkan di akhir ya. Yeah. Kemudian ada lagi
Ada, masih Oke. ada 1 poin Ustaz. Oke, nanti kalau ada lagi mungkin taruh di terakhir aja, kemudian saya lanjut ke tengah aja. Siapa namanya tadi? Ruswahyuni. Rusmayuni, Ruswahyuni. Ruswahyuni, pertanyaan masih sama. Mengapa harus mondok di pesantren? Artinya begini, biar kenapa kok sampean bangga ada di pesantren? Atau mungkin bisa jadi biar orang itu yang tidak kenal pesantren atau masih ragu pingin mondok di pesantren, kemudian biar punya alasan yang kuat sebagai argumentasi, sebagai tendensi bahwasanya oke, saya akan masuk pondok pesantren. Mic-nya bisa didekatkan. Jadi gini Ustadz, ada hadis riwayat Imam Muslim itu menyatakan ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka pertimbangkanlah secara matang dari siapa kalian akan mempelajari agama kalian. Nah, seperti berbagai Islamic Studies di Barat, di mana lembaga tersebut tidak didedikasikan untuk Islam, tidak pula didasari atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula para pengajarnya yang sama sekali tidak memiliki mata rantai sambung dengan para ulama Islam yang mereka dapatkan dari para pendahulu hingga bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan mereka tentang Islam pun itu hanya didapatkan melalui informasi serta sumber-sumber yang tidak jelas validitasnya. Berbeda dengan kita yang mondok di pesantren yang sudah terbukti merupakan representasi terbaik dari lembaga pendidikan Islam. Sebab di dalamnya itu terangkum unsur-unsur murni, asasi dan esensial. Nah, itulah kandungan ilmu-ilmu Islam yang diajarkan di dalam pesantren. Maka dari itu, rujukan dan jujukan saya untuk mempelajari agama Islam itu seharusnya hanyalah di pesantren. Ya, di pesantren, oke. Kalau boleh saya sedikit simpulkan dari sampean, berarti belajar agama itu harus berguru, kemudian harus ada sanadnya, harus ada mata rantainya gitu ya. Enggak Ustaz. Oke, good. Terus terakhir, pertanyaannya masih sama. Mengapa harus mondok di pesantren? Karena bagi saya dan sampean atau siapa saja harus bangga dengan di mana kita sedang menempuh pendidikan saat itu. Sebab begini, kalau kita tidak yakin, tidak iman dengan apa yang sedang kita pelajari, baik dari sistem pendidikannya atau di mana kita tinggal, maka itu tidak akan mendapatkan ilmu. Itu kalau kita belajar kaidah nahwu di Imritin atau Mimriti itu ada nadhaman idzal fata hasba tika dihirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Oleh karena itu, yang tidak yakin maka dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu. Oleh karena itu, saya memang cukup tertarik untuk bertanya kepada siapapun termasuk kalian, kenapa kok harus mondok di pesantren? Paling tidak itu sebagai ungkapan atau simbol bahwa kalian yakin, bahkan sampai ke level iman, apa yang sedang saya lakukan sekarang itu benar dan saya yakini kebenaran. Pertanyaan masih sama, mengapa harus mondok di pesantren? Singkat sih Ustadz, saya hanya ada satu alasan mengapa saya mondok di pesantren. Oke. Jika akidah yang diberikan oleh ustadz-ustadz dari periode ke periode itu sama, tapi syariah yang diberlakukan itu berbeda, maka akidah yang terakhir dan syariah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah akidah penyempurna dan yang paling sempurna. Penyempurnaan ini dapat kita rasakan karena umat manusia dan khususnya umat Islam itu menganggap syariah itu sebagai oksigen dalam kehidupannya. Mereka akan hidup dengan kehidupannya dan meninggal atau mati dengan kematiannya. Syariah Islam terimplementasikan dan memiliki beberapa karakteristik. Khususnya ada beberapa hak-hak yang itu memang umat manusia, khususnya umat Islam wajib mengetahuinya. Karena dia bersifat universal. Dengan demikian,
menurut saya itu untuk lebih memahami untuk unsur tersebut sebaiknya kita lebih baik, dan saran saya memang itu untuk mondok. Di mondok di pesantren ya? Pesantren ya. Tidak di pesantren. Oke. Berarti artinya ada hal-hal yang unsur-unsur atau rukun-rukun, mungkin poin-poin yang itu hanya didapat di pondok pesantren. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau salah dikoreksi. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke. Ada lagi? Enggak sih, Ustaz. Oke, itu aja. Cukup. Oke, tadi Dina bilang ada 2 poin. Boleh kembali ke Dina? Poin berikutnya apa kira-kira? Poin terakhirnya jadi gini Ustadz. Ya. Dalam rekaman sejarah ini pastinya Islam ini mempunyai banyak sekali musuh yang sering melakukan upaya tahrif atau interpolasi, juga taskik atau upaya peraguan terhadap Al-Quran. Contohnya ada 2 orang orientalis asal Jerman, yaitu Gotthelf dan Otto. Mereka berdua ini sering melakukan upaya pengumpulan foto lembaran naskah Al-Quran atau manuskrip dengan tujuan membuat Al-Quran edisi kritis. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya sama mondok gitu kan? Nah, tidak sedikit orang di luar sana ini terpengaruh dengan segala bentuk penyimpangan agama. Lalu cara mengatasinya ya dengan mondok. Sebab ilmu yang diajarkan di dalam pondok pesantren ini telah direkomendasikan oleh para ulama dan telah di-manage sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bisa membentengi kita dari segala bentuk penyimpangan. Selain itu juga dijaga keaslian ajarannya dari paling awal periode Islam hingga saat ini. Jadi lagi-lagi pondok pesantren itu menjadi rujukan terbaik untuk kita memperdalam ilmu agama Islam karena paling terjaga validitasnya. Ia terus dijaga dari pengaruh-pengaruh pemikiran asing yang memang seringkali sengaja disusupkan untuk menyesatkan umat manusia. So, menurut saya nggak ada alasan lain lagi untuk kita nggak mondok gitu kan. Karena kalau bukan kita yang meneruskan perjuangan para ulama untuk meluruskan segala bentuk penyimpangan, itu siapa lagi gitu Ustaz. Oke. Ini menurut saya apa ya? Usianya muda, cuman alasan-alasan itu cukup tua. Cukup dewasa. Tapi saya penasaran, tadi ada istilah apa? Tashkik. Apa tashkik artinya? Upaya peraguan terhadap Al-Quran. Oke, terus ada tahrif, apa interpolasi? Apa itu interpolasi? Mereka ini merubah itu keaslian Al-Quran, meragukan keasliannya. Jadi mereka merubah bentuk-bentuk Al-Quran, merubah ayatnya, merubah artinya gitu, Ustaz. Oke. Itu memang biasanya kalau kita baca-baca artikel atau kitab, biasanya ada upaya-upaya untuk merusak pendangkalan terhadap akidah. Itu memang ada tashkik, yaitu peraguan, kemudian ada tahrif. Tahrif itu interpolasi, kemudian ada lagi distorsi artinya karena tidak cocok dengan kebiasaan dia, kemudian dia menolak itu sekuat-kuatnya dengan berbagai cara gitu ya. Ada tashkik, ada interpolasi, kemudian ada distorsi hukum maksudnya gitu ya. Ustaz. Oke, mungkin saya kira cukup itu, tapi bisa kita lanjutkan ke part 2 atau kapan nanti pas kalian ada waktu, tinggal diinfo ke saya. Tapi mungkin terakhir gini, saya ingin tahu jawaban dari kalian terakhir. Ini rasa-rasanya jawaban-jawaban kalian itu saya curiga itu tidak muncul tiba-tiba. Maksudnya tidak muncul tiba-tiba gini, seusia kalian, tapi alasannya setertib itu gitu. Jadi artinya antara satu dengan yang lain itu tidak ada istilah dikotomi. Dikotomi itu berseberangan. Ini A, ini B, enggak. Itu sealur gitu. Kalau bahasa keren itu ambivalensi, tidak sama gitu. Tujuannya sama, cuman anunya berbeda. Nah, kalian itu menyimpulkan dari keterangan guru nonton YouTube, atau mungkin ada ustadz tertentu yang kalian sering tonton di YouTube, atau kiai siapa tonton di YouTube mungkin, atau mungkin baca Google, atau baca buku, atau apa? Silahkan, bebas, siapa yang mau jawab. Alasan kami ini ketika kami membaca buku referensi Mengapa Harus Mondok Ustadz, karya Ustadz Ahyad Ahmad. Beliau ini salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Sidogiri. Oke. Berarti setelah baca-baca buku itu kemudian tertarik nggak? Oke.
silahkan dibaca sampai tuntas, kemudian dipahami, insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, referensinya itu referensi bagus. Mungkin itu kalau dari saya, mungkin hanya itu, dan terima kasih. Tapi untuk malam ini memang saya tidak menerima pertanyaan. Tapi terima kasih dan terus belajar. Karena bagi saya, untuk orang yang peduli terhadap hal-hal yang kayak tentang akidah, kemudian atau gini gampangnya, sudah sedikit untuk anak-anak muda itu senang terhadap materi-materi yang itu harus brainstorming, harus memeras otak. Biasanya yang lucu-lucu, pokoknya yang lucu-lucu, yang tidak perlu berpikir lebih, itu biasanya disenangi oleh anak muda. Nah, kalian ini menurut saya materinya cukup berat, tapi alhamdulillah kalian cukup memahami. Ya, walaupun referensinya ya baca buku, dan menurut saya memang baca buku itu bisa lebih valid, karena gini, gampang dilacak anunya. Nah, itu terbitan mana, kemudian pengarangnya siapa gitu, daripada dibaca di sosial, membaca di sosial media. Mungkin itu ya. Jadi mohon maaf kurang lebihnya, dan terima kasih. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Sahabat-sahabat santri, mungkin hanya itu yang bisa kami sharing, yang bisa kami diskusikan malam ini, yaitu tentang mengapa kita harus mondok di pesantren. Untuk lebih pahamnya, agar bisa dipahami poin-poinnya, jangan di-skip, ditonton dari awal sampai habis. Biar biar poinnya bisa diserap dengan sempurna, agar kita punya pemahaman yang sama, emosi yang sama tentang mengapa kita harus mondok di pesantren. Sekian dari kami. Hadanallahu yakum idinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمتي